bantah tuduhan pelecehan. Agus Buntung mengaku diperdaya korban. Ini cerita versinya. Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 di antaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual. Malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian. Tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip. Kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut. Jelasnya, kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun usai melakukan berhubungan di homestay tersebut Agus tidak menganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Terbongkar kelakuan asli Agus Buntung, terekam joget bareng penari wanita sambil nyawer. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luwes berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawer penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki 2 tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain, kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Kalau masalah bicara pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa, percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri, kata Wisnu.
Menurutnya, Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. Bicara adik kita satu ini luar biasa, katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram. Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susianawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya. Beredar pengakuan wanita yang hampir jadi korban, Agus Buntung minta ini. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Suwartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan kecaling terhadap wanita hingga minum minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh @satria_gigin di media sosial X pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki, sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. "Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba," ujar wanita tersebut sambil menirukan ucapan Agus Buntung. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Viral pengakuan dari salah satu korban incaran Agus Buntung. Kronologinya, si Agus minta bantuan dibukain celananya pas pipis padahal di tempat itu banyak cowok juga dan kenapa minta tolong ke cewek. Terus mbaknya bilang tunggu sebentar mau dipanggilin teman cowok untuk bantu si Agus. Nah mbaknya belum selesai ngomong Agus minta tolong lagi buat telepon ibunya. Kayaknya itu akal-akalan Agus biar dapat nomor mbaknya dan benar saja abis itu si Agus ngecat mbaknya. Tulis akun @satria_gigin. Video berdurasi 58 detik tersebut sudah dilihat lebih dari 76.000 kali dan disukai lebih dari 200 akun X. Menemuin juga aku. "Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba." Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Takut di penjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung atau Agus Trex meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Trex juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. "Iya, saya hadapi persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai," kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. "Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu," kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. "Saya gak nuntut,
Yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus